Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Durzen dengan NIM 1011813 akan mempresentasikan mengenai tentang merakit komputer yang dibantu oleh aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Baik, tanpa basa-basi kita akan memulai saja perakitan komputernya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasang terlebih dahulu power supply. Power supply itu sendiri berfungsi sebagai menghantarkan arus listrik ke dalam setiap komponen yang berada di dalam komputer. Setelah power supply terpasang, maka jangan lupa untuk mengencangkannya dengan baut atau mur. Sekarang kita berada di dalam bagian motherboard, yang dimana terdapat berbagai macam komponen. Namun, yang akan kita pasang hanyalah berupa RAM, prosesor, beserta heatsink, atau yang lebih dikenal dengan pendingin. Kita akan mulai dengan memasang RAM yang pertama. Kita sesuaikan dulu dengan tempatnya, maka langsung pasangkan, dan jangan lupa dikencangkan. Kita akan memasang bagian RAM yang kedua. Jangan lupa disesuaikan terlebih dahulu. Lalu kencangkan. Setelah itu, kita memasang prosesor ke dalam slot yang telah disediakan di motherboard. Atur letak posisinya. Lalu tutup dan kunci. Kita gunakan thermal compound di atas prosesor, di mana cairan ini berfungsi sebagai pengantar panas dari prosesor ke dalam heatsink yang akan kita pasang. Kita pasang heatsinknya, kencangkan baut atau skrupnya. Lalu jangan lupa pasangkan powernya ke dalam motherboard. Setiap proses sudah kita lalui, maka motherboard akan disimpan ke dalam casing. Peletakannya harus kita lihat terlebih dahulu agar tidak salah. Setelah terpasang, maka jangan lupa kencangkan dengan baut atau mur. Kita masuk ke dalam perakitan antara casing dengan motherboard, di mana yang akan kita pergunakan terlebih dahulu adalah NIC atau singkatan dari Network Interface Card, yang dimana kegunaannya sebagai menghubungkan antara komputer dengan jaringan menggunakan kabelan. Kita pasang NIC-nya. Jangan lupa kencangkan dengan baut atau mur. Selanjutnya, kita akan memasang wireless network interface card, yang dimana kegunaannya sama dengan NIC, namun perbedaannya terletak dari ini menggunakan sinyal, sehingga tidak perlu digunakan kabelan. Jangan lupa kencangkan dengan baut atau mur. Selanjutnya, kita memasang video adapter, di mana kegunaannya untuk memunculkan tampilan ke dalam layar monitor. Jangan lupa kencangkan dengan baut atau mur. Langkah berikutnya, kita akan memasang hard disk, optical drive, dan floppy drive, di mana yang pertama kita pasang
adalah hard disk. Tentu kita sudah tidak asing dengan yang namanya hard disk, dikarenakan ini merupakan fungsi utama dari sebuah komputer yang menjadikan tempat penyimpanan data. Letakkan sesuai dengan posisinya. Jangan lupa kencangkan dengan baut atau mur. Selanjutnya, kita akan memasang optical drive, di mana kita senantiasa menggunakannya untuk membaca terhadap dari CD atau DVD. Letakkan sesuai dengan posisinya. Jangan lupa kencangkan dengan baut atau mur. Selanjutnya, kita akan memasang floppy drive, di mana untuk zaman sekarang sudah sangat jarang, bahkan tidak pernah orang menggunakannya. Karena kan zaman sekarang sudah terdapat berbagai macam tempat penyimpanan yang lebih efisien, seperti layaknya flash disk. Letakkan sesuai dengan posisinya. Jangan lupa kencangkan dengan baut atau mur. Langkah berikutnya, kita akan memasang setiap kabel power supply ke setiap komponen yang berada di dalam casing CPU. Pertama, kita akan pasang 4 pin auxiliary power ke motherboard yang berada di bagian kiri. Sesuaikan dengan posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang 20 pin ATX power ke dalam motherboard yang berada di bagian kanan. Sesuaikan dengan letak posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang Molex power ke optical drive di bagian belakangnya. Selanjutnya, kita akan pasang SATA power ke hard disk di bagian belakangnya. Selanjutnya, kita akan pasang break power ke floppy driver di bagian belakangnya. Letakkan sesuai dengan posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang cache fan power ke motherboard di bagian kiri sebelah bawah dari 4 pin auxiliary power. Letakkan sesuai dengan posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang patah kabel ke motherboard di bagian kanan dekat dengan 20 pin ATX power. Sesuaikan letak posisinya. Dan sambungkan ujung patah kabel ke optical drive. Sesuaikan letak posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang floppy kabel ke motherboard di bagian kanan dekat dengan 20 pin ATX power. Sesuaikan letak posisinya. Dan sambungkan ujung floppy kabel ke
floppy drive. Letakkan sesuai dengan posisinya. Dan yang terakhir, kita akan pasang SATA kabel ke motherboard di bagian bawah. Letakkan sesuai dengan posisinya. Dan sambungkan ujung SATA kabel ke hard disk. Sesuaikan letak posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang case panel. Jangan lupa kencangkan dengan baut atau mur. Selanjutnya, kita akan pasang kabel VGA yang terhubung ke monitor. Sesuaikan letak posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang kabel keyboard. Sesuaikan letak posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang kabel mouse. Sesuaikan dengan letak posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang kabel USB. Sesuaikan letak posisinya. Selanjutnya, kita akan pasang wireless antenna. Selanjutnya, kita akan pasang Ethernet atau yang lebih dikenal kabel LAN. Sesuaikan letak posisinya. Dan yang terakhir, kita akan pasang power card, di mana ini menyambung dari colokan listrik ke power supply. Sesuaikan letak posisinya. Dan alhamdulillah, rangkaian komputer telah berhasil kita pasang. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.